Bab 23 Hadiah ini palsu. Mobil yang berhenti di depan rumah itu adalah mobil Steve Chen. Zaiden tidak menyangka, Steve akan datang ke rumah kediaman keluarga Xie sepagi ini. Dia bahkan sempat berpikir untuk langsung berbalik dan pergi dari situ, tapi mengingat dirinya selalu menjadi pengecut, tidak hanya keluarga Xie saja yang memandang rendah dirinya sendiri saja juga memandang rendah dirinya. Dan sekarang dia bukanlah suami yang pengecut dan tidak berguna lagi, ia tak perlu menerima semua hinaan itu lagi. Zaiden pun tak berkata apa-apa dan naik ke atas perlahan-lahan, sampai ke depan rumah kediaman keluarga Xie. Zaiden yang berdiri di depan pintu bisa mendengarkan suara keributan di dalam dengan sangat jelas. Tok tok tok. Zaiden mengetuk pintu itu dengan pelan. Beberapa saat kemudian, pintu pun terbuka. Hailey memandangi Zaiden dengan wajah bingung, ia tak mengira Zaiden akan datang. Zaiden melihat kebingungan di matanya, hatinya terasa sedikit sakit, dulu tempat ini adalah rumahnya, namun sekarang, kedatangannya saja membuat Hailey kebingungan. Hailey, siapa yang datang? Suara Ibu Xie terdengar dari dalam. Masuklah, kata Hailey pelan. Zaiden menahan rasa sakit hatinya dan melangkahkan kakinya yang berat masuk ke dalam rumah itu. Kau, Zaiden, untuk apa kau datang? Melihat Zaiden, Ibu Xie pun menaikkan nada suaranya. Ia melihat ke arah Zaiden dengan sangat bingung. Oh, bukankah ini Zaiden? Ibu mertua ulang tahun, kenapa kau sebagai menantu baru datang sekarang? Iya. Jangan-jangan ia malu untuk datang karena dirinya pecundang. Haha. Steve memang lebih baik, sudah ganteng, bisnisnya bagus pula, aku juga bingung kenapa Hailey mau menikah dengan Zaiden dulu. Di ruangan itu juga ada saudara-saudara keluarga Xie yang lainnya. Melihat kedatangan Zaiden, mereka juga mulai mencemooh dan menghinanya. Dan yang sedang mereka kelilingi di tengah saat ini adalah Steve Chen. Steve sedang memandangi Zaiden dengan penuh rasa bangga. Tak lama, ia pun berdiri dan tersenyum pada Zaiden. Saudara Zhou, aku kira kau tak di rumah. Melihat Steve yang gayanya sangat sok itu, Zaiden merasa mual. Zaiden, bukankah kau hebat? Bukankah kau ingin bercerai dengan Hailey? Kalau begitu kenapa kau kembali ke sini? Kata Ibu Xie dengan kesal, nada suaranya sangat menusuk telinga. Jangan-jangan sekarang dia baru menyadari, setelah meninggalkan keluarga Xie, dia bukan apa-apa, bahkan ibu kandungnya yang sakit-sakitan itu saja juga tak mampu ia rawat. Kuberitahu ya, meskipun kau tak ingin bercerai, Hailey juga pasti akan bercerai darimu, jangan mimpi bisa mendapatkan uang dari keluarga Xie. Sikap Ibu Xie sangat keras, ia sama sekali tidak memberi Zaiden kesempatan untuk berbicara. Ia duduk di atas sofa, kedua tangannya disilangkan di depan dadanya. Zaiden menarik nafas dalam-dalam, berusaha menahan amarah yang ada di dalam hatinya. Awalnya ia masih sedikit berharap Ibu Xie bisa menenangkan dirinya beberapa hari ini. Tapi sepertinya, Ibu Xie sama sekali tidak ingin tenang. Tak usah khawatir, aku tidak akan bergantung lagi pada keluarga Xie. Aku juga bukan datang untuk meminta uang. Tapi ibuku bilang, hari ini adalah hari ulang tahunmu, ia menyuruhku untuk merayakan ulang tahunmu. Kalau kau tidak menyambut kedatanganku, aku juga tidak perlu berlama-lama di sini, ini hadiah untukmu, aku tak akan pernah datang lagi. Kata Zaiden dingin sambil meletakkan kotak hadiah berisi gelang emerald ke hadapan Ibu Xie. Dan kotak hadiah yang berisi amethyst heart itu ia letakkan di depan Hailey. Hailey, ini hadiah untukmu, kita sudah menikah sekian lama, tapi aku belum pernah memberimu hadiah apapun, anggap saja ini sebagai gantinya. Merayakan ulang tahunku, lalu memberiku sampah ini.
Zaiden, kuperingatkan, jangan dekati Hailey lagi. Kalau tidak, aku tidak akan sungkan-sungkan. Ibu Xie sama sekali tidak ingin melihat hadiah dari Zaiden itu. Haha, tante untuk apa marah, kurasa Zaiden juga tidak sengaja. Kata Steve sambil tertawa. Hari ini aku juga membawakan sebuah hadiah untuk tante, semoga tante suka. Steve menatap ke arah Zaiden, hatinya penuh dengan rasa marah dan bangga. Meskipun ia tahu Zaiden sekarang adalah pemegang saham Outstanding Corp, tapi ia tak akan mengatakannya. Hailey yang sifatnya seperti itu juga tak akan mungkin mengatakannya. Dengan begitu, Ibu Xie pasti tidak akan tahu. Lagi pula, Steve juga percaya kalau Zaiden hanya beruntung saja, kebetulan mendapatkan sedikit kekayaan. Sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan dirinya. Steve perhatian sekali. Iya, cepat buka apa isinya. Melihat hadiah dari Steve, semua anggota keluarga Xie pun merasa iri. Mereka tak sabar melihat apa isi hadiah itu. Ibu Xie pun tersenyum lebar. Ia membuka hadiah pemberian Steve itu. Wah, cantik sekali. Iya, gelang emerald ini harganya tidak murah loh. Lihat, ini gelang dari Emerald House, pasti harganya mahal. Steve berbakti sekali, jelas lebih hebat dari seseorang. Mulut orang-orang itu pun mulai mencibir, terus memuji-muji Steve. Dan mengejek-ejek Zaiden. Haha, tante-tante, saudara Zhou ini pasti juga sudah menyiapkan hadiahnya susah payah. Apa kalian tidak ingin melihat isi hadiahnya? Steve tersenyum, sikapnya sangat lembut. Orang yang tak mengenal sifat aslinya pasti mengira bahwa ia adalah seorang pria yang gentleman dan lembut. Tapi Zaiden tahu, Steve hanya berakting saja. Dia melakukannya hanya untuk menghina dirinya di hadapan Ibu Xie dan anggota keluarga Xie lainnya, membuat mereka semua kecewa padanya, lalu menyuruh dirinya bercerai dari Hailey. Sampah saja, apanya yang dilihat? Namun Ibu Xie sepertinya sama sekali tidak tertarik dengan hadiah pemberian Zaiden, juga tidak mau membukanya. Tante, jangan mengecewakan kerja keras saudara Zhou, begini saja, aku bantu tante membukanya iya. Lalu, Steve pun mengulurkan tangannya dan membuka kotak hadiah itu. Duh, pasti sampah rosok saja, tidak bernilai sama sekali. Tidak pasti. Mungkin saja dia membuatnya sendiri, haha. Semua orang pun tertawa girang, mereka sama sekali tidak melihat ke arah hadiah itu. Namun setelah Steve membuka kotak hadiah itu, semua mata, termasuk mata Ibu Xie tertuju pada hadiah itu. Di dalam kotak itu terdapat sebuah gelang emerald hijau yang sangat indah, kalau dibandingkan dengan gelang pemberian Steve, warnanya jauh lebih cerah. Bukankah ini gelang dari Emerald House? Benar juga, di atas sini ada logo Emerald House. Apa anak ini sudah kaya sekarang? Kaya apanya? Pasti serigala berbulu domba. Semua orang terkejut, mereka tak percaya semua ini benar. Haha, saudara Zhou, untuk apa kau melakukan semua ini? Semua perhiasan di Emerald House ada sertifikatnya. Kalau kau ingin memalsukannya, lebih berhati-hatilah. Pipi Steve sedikit gemetar, matanya berubah sedikit suram. Mana mungkin ia tidak tahu kalau gelang ini adalah gelang Emerald House asli, bahkan lebih baik dari gelang pemberiannya. Tapi ia tidak boleh mengatakannya, juga tidak ingin mengatakannya. Ternyata gelang ini palsu ya, pantas saja, mana mungkin dia punya uang. Hailey, lihatlah suamimu ini, hadiah buat ibu mertua saja palsu, Steve memang lebih baik. Kerabat-kerabat Hailey itu melihati gelang emerald pemberian Zaiden, mereka terus mengejek-ejeknya tanpa henti. Zaiden hanya memandangi mereka dengan tenang, sepertinya juga tidak berniat untuk mengatakan sesuatu. Artikel 24 of 803 Bab 24 Hadiah itu asli.
Wajah Steve berubah kesal melihat Zayden, hatinya tidak senang. Ia membalikkan kepalanya dan menunjuk ke arah Hailey, katanya, kalau tidak, tanya saja pada Hailey, lihat apa dia mempercayaimu. Steve menunjuk ke arah Hailey dengan wajah sombongnya. Jantung Zayden pun berdetak kencang seketika. Ia tak menyangka Steve akan membawa Hailey dalam permasalahan ini. Memang benar, kalau hanya dirinya dan Steve berdua yang bertengkar, tak ada yang perlu ditakutkannya. Namun, kalau Hailey juga ikut ditarik dalam permasalahan ini, meski Zayden bukanlah seorang pria simpanan, namun semua ini menjadi lebih sulit dan rumit untuk dijelaskan. Zayden, aku sudah memikirkannya semalaman, aku tetap tidak mengerti, aku ingin mendengarkan penjelasanmu. Kata Hailey sambil menatap Zayden, wajahnya sedikit pucat, kedua kantong matanya juga menghitam. Hanya melihat sekilas saja Zayden pun tahu kalau Hailey pasti tidak tidur dengan nyenyak semalam. Tapi ia tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan Hailey itu. Ia tak mungkin memberitahunya bahwa dirinya menjadi pemegang saham Outstanding Corp. Karena dirinya sudah berinvestasi sebanyak 20 miliar. Meskipun bagi dirinya 20 miliar ini bukan apa-apa, tapi siapa yang akan percaya pada ucapannya? Seorang suami pengecut yang miskin bisa mengeluarkan uang sebanyak 20 miliar. Tidak mungkin. Kalau kau percaya padaku, kau tak akan bertanya padaku. Zayden menatap Hailey dengan serius, suaranya terdengar sangat tenang. Ia sudah memikirkannya matang-matang. Ia mencintai Hailey, namun selalu ada penghalang di antara mereka di kehidupan ini. Kalau dulu, identitas dan kedudukan Zayden sendirilah yang menjadi penghalang di antara mereka, namun sekarang, kepercayaan Hailey lah penghalangnya. Haha, Zayden Zhou, ada masalah apa yang tidak boleh langsung dijelaskan sampai tuntas? Kalau kau tidak punya hubungan apa-apa dengan Charina Sen, mungkin kau masih tetap sama seperti dirimu yang dulu. Setelah Steve melihat bahwa sepertinya Hailey masih menyimpan perasaan terhadap Zayden, hatinya pun bergetar, ia terus menyudutkan Zayden. Dan Ibu Sie serta saudara-saudara yang lainnya juga ikut menyudutkannya. Mereka sungguh tidak suka pada Zayden. Lagi pula, dalam waktu sesingkat ini, identitas Zayden berubah drastis, dari pemegang saham Outstanding Corp. Yang seharusnya mereka hormati, menjadi seorang pria simpanan, hal itu membuat mereka semakin tak suka padanya. Hailey, sampah ini bukanlah orang yang baik, bisa-bisanya dia menjadi pria simpanan orang lain sekarang kau punya alasan yang cukup untuk bercerai darinya. Teriak Ibu Sie sambil mengeluarkan surat perceraian. Zayden mengenali surat perceraian itu. Dulu, saat ia membawa ibunya ke rumah kediaman keluarga Sie, Inu Sie pernah mengeluarkan surat perceraian itu. Namun Zayden sama sekali tidak mengira, surat perceraian yang tidak ia tanda tangani malam itu kini muncul lagi di hadapannya. Zayden, apa menjelaskan padaku saja kau tak mau? Wajah Hailey tampak sedikit sedih, kedua matanya juga gelap dan tak bercahaya. Malam kemarin terasa begitu menyiksa. Sampai sekarang pun ia masih tidak bisa keluar dari bayang-bayang kejadian kemarin. Kukatakan sekali lagi, aku dan CEO Sen tidak ada hubungan apa-apa. Soal surat cerai, kurasa kita harus memikirkannya dengan kepala dingin dulu. Zayden menarik nafasnya dalam-dalam, mencoba untuk menenangkan emosinya. Aku hari ini datang untuk merayakan ulang tahun ibumu. Kalau kalian tidak suka dengan kedatanganku, aku juga tidak akan mengganggu waktu kalian. Setelah Zayden mengatakannya dengan dingin, ia pun bergegas pergi dari sana. Siapa yang kau sebut ibu? Sampah saja mau menjadi menantuku, aku tak sudi. Kata Ibu Sie sambil tertawa dingin, ia langsung membuang wajahnya dari Zayden. Oh, iya, gelang emerald ini memang aku beli di Emerald House,
asli atau palsu, kalian bisa memeriksakannya di Emerald House sendiri. Kata Zaiden tiba-tiba saat ia hampir melangkah keluar dari ruangan itu. Membual kok tidak malu, mana mungkin seorang pria simpanan bisa punya uang sebanyak itu untuk membeli perhiasan mewah. Kata tante ketiga Hailey sambil tertawa, ia langsung mengambil gelang emerald itu dan hendak membuangnya. Namun saat ia menyentuh gelang itu, ia pun tercengang. Kenapa? Cepat buang saja sampah ini, untuk apa ditaruh di sini, merusak mata saja. Melihat adik ketiganya tercengang, Ibu Xie pun mulai marah. Sepertinya ini asli. Tante ketiga Hailey itu sungguh terkejut, suaranya terdengar sedikit gemetaran. Ia memang pernah melihat gelang emerald dari Emerald House, tapi karena harganya sangat mahal, ia tidak membelinya. Ia memang benar pernah menyentuhnya, merasakannya. Rasanya sama persis dengan yang ia sentuh sekarang. Gelang emerald yang waktu itu ia sukai itu harganya sampai 1,2 miliar, bahkan Ibu Xie saja juga pasti tidak tega membelinya. Mendengar perkataan adiknya itu, Ibu Xie jelas tidak percaya sedikitpun. Steve sudah bilang, perhiasan dari Emerald House pasti punya sertifikat, sampah darinya ini tidak ada, mana mungkin ini asli. Kata Ibu Xie kesal. Bukan. Sepertinya ini asli, kalian lihat, di dalam gelang ini ada logo Emerald House, logo ini adalah logo khusus milik mereka yang dibuat untuk mencegah pemalsuan. Tante ketiga Hailey pun berteriak kekagetan setelah memutar gelang emerald itu dan melihat dalamnya. Dan orang-orang yang lain pun menjadi penasaran dan mendekat kepadanya, mereka melihat pahatan di dalam gelang itu yang bertuliskan Emerald House. Lihat, gelang Steve ini juga ada logo itu. Gerakan tante ketiga Hailey itu sungguh cepat, ia langsung mengambil gelang yang diberikan oleh Steve lalu memutarnya juga, ia juga melihat ada logo yang sama di dalam gelang itu. Ibu Xie pun terkejut, tiba-tiba ia pun teringat sesuatu dan segera menatap ke arah Hailey. Hailey, Zaiden juga memberimu hadiah kan, ayo coba lihat, apa isinya. Iya, ayo cepat buka. Hailey tak bisa berkata apa-apa, ia pun mengambil kotak hadiah pemberian Zaiden itu dengan kaku. Tante ketiganya langsung maju ke depan, mengambil kotak itu dari tangan Hailey dan langsung membukanya. Hening. Seketika, seisi ruangan itu pun hening. Steve yang melihat hadiah di depan matanya itu juga tidak percaya pada mata kepalanya sendiri. Ini, Amethyst Heart, permata koleksi khusus Emerald House. Ternyata Steve juga lumayan hebat, ia langsung mengenalinya sesaat setelah melihat hadiah itu.